Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan memaparkan review materi mengenai laporan keuangan satu, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya adalah Rasati Usodo dengan NIM 55522100061 dan ada juga rekan saya itu Gina Nazila Afifah dengan NIM 55522110102. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai elemen-elemen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Statement of Financial Accounting atau FASC nomor 8 dari FASB menunjukkan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan itu adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi para investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya. Nah, adapun elemen-elemen laporan keuangan telah didefinisikan di dalam SFAC nomor 6 itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendapatan atau revenue, arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian liabilitas selama periode pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, maupun aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi besar dari entitas yang sedang berjalan. Lalu yang kedua ada keuntungan atau gain itu, merupakan kenaikan dalam aset neto dari transaksi periferal ataupun insidental suatu entitas dari semua transaksi lainnya, serta peristiwa dan keadaan yang lain mempengaruhi entitas selama satu periode kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Lalu yang terakhir ini ada kerugian atau loss, itu adalah penurunan dalam aset neto dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya seperti peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas selama satu periode kecuali dari beban atau distribusi kepada pemilik. Selanjutnya ini ada laba operasi yang berkelanjutan. Nah, jumlah yang diungkapkan untuk memperoleh laba dari operasi yang berkelanjutan adalah pendapatan dan beban perusahaan normal dan berulang. Angka laba yang mau dihasilkan mempresentasikan jumlah yang diperkirakan akan terulang di masa depan atau seringkali disebut sebagai pendapatan perusahaan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ini ada mengenai komponen pendapatan yang tidak berulang. Yang pertama itu ada operasi yang dihentikan. Menurut SFAS nomor 144 mendefinisikan operasi yang dihentikan sebagai komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual asalkan yang pertama, operasi dan arus kas komponen telah dihilangkan dari operasi entitas yang sedang berlangsung sebagai hasil dari transaksi pelepasan dan juga entitas tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan yang signifikan dalam operasi komponen setelah transaksi pelepasan. Adapun menurut IFRS nomor 5 mendefinisikan operasi yang dihentikan sebagai komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan bahwa yang pertama merepresentasikan lini bisnis utama atau area operasi geografis yang terpisah dan juga merupakan bagian dari suatu rencana terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau area operasi yang geografis yang terpisah ataupun sebagai anak perusahaan yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Lalu selanjutnya ini ada pos-pos luar biasa. Pos-pos luar biasa didefinisikan di dalam APB Opinion nomor 9 sebagai peristiwa dan transaksi yang berdampak material yang tidak diperkirakan akan sering terjadi dan tidak dianggap sebagai faktor-faktor berulang dalam setiap evaluasi dari proses operasi bisnis, yang biasa. Adapun menurut APB Opini nomor 30, pelaporan hasil operasi mendefinisikan pos-pos luar biasa sebagai peristiwa dan transaksi yang dibedakan berdasarkan sifatnya yang tidak biasa dan jarang terjadi. Karakteristik ini didefinisikan sebagai yang pertama itu sifat yang tidak biasa atau unusual nature itu peristiwa transaksi harus memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak terkait atau hanya tiba-tiba terkait dengan aktivitas laba. Lalu yang kedua ini jarang terjadi atau infrequency of occurrence itu peristiwa atau transaksi tidak dapat diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Lalu yang ketiga ini ada perubahan akuntansi. Nah, APB awalnya mempelajari masalah ini dan menerbitkan temuannya dalam APB Opinion nomor 20 itu mengenai perubahan ekuitas atau accounting change itu pernyataan ini
mengidentifikasi 3 jenis perubahan akuntansi, membahas pernyataan umum terkait kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta mendefinisikan perubahan dan kesalahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada perubahan dalam prinsip akuntansi. Nah, jenis perubahan ini terjadi ketika entitas mengadopsi GAAP yang berasal dari yang sebelumnya digunakan untuk tujuan pelaporan. Contoh perubahan tersebut adalah perubahan dari penetapan harga persediaan dari LIFO ke FIFO. Lalu yang kedua ini ada perubahan dalam estimasi akuntansi. Perubahan ini merupakan hasil dari konsekuensi kebutuhan terhadap penyajian secara berkala. Hal ini berarti penyajian laporan keuangan membutuhkan estimasi terkait peristiwa di masa depan, yang mana estimasi tersebut harus ditinjau secara berkala. Contoh perubahan tersebut itu adalah umur ekonomis dari aset-aset yang dapat disusutkan dan estimasi pengumpulan piutang. Lalu yang ketiga ini ada perubahan dalam entitas pelaporan. Nah, jenis perubahan ini itu disebabkan oleh perubahan dalam unit pelaporan yang biasanya merupakan hasil dari konsolidasi, perubahan pada anak perusahaan tertentu, atau perubahan dalam jumlah perusahaan yang dikonsolidasikan. Lalu yang keempat ini ada kesalahan. Nah, kesalahan ini tidak dipandang sebagai perubahan akuntansi. Sebaliknya, hal ini merupakan hasil dari kelalaian atau kekeliruan seperti penggunaan metode akuntansi yang tidak tepat atau kesalahan perhitungan secara sistematis. Lalu selanjutnya ini ada perubahan dalam entitas. Nah, perubahan dalam entitas ini ditangani secara perspektif. Nah, mereka tidak memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Perubahan-perubahan ini dicatat pada periode terjadinya perubahan atau jika lebih dari satu periode yang dipengaruhi, baik dalam periode terjadinya perubahan maupun di masa mendatang. Lalu selanjutnya ini ada perubahan entitas pelaporan. Nah, perubahan dalam entitas pelaporan harus diungkapkan secara retroaktif dengan menyatakan kembali semua laporan keuangan yang disajikan seolah-olah unit pelaporan baru telah ada pada saat pelaporan tersebut pertama kali disusun. Hal ini berarti laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya disusun kembali untuk mencerminkan hasil perubahan entitas pelaporan. Nah, laporan keuangan itu juga harus menunjukkan sifat perubahan dan alasan perubahan. Selain itu, pengaruh perubahan pada laba operasi, laba neto, dan jumlah lembar per saham yang terkait itu harus diungkapkan untuk semua laporan keuangan komparatif yang disajikan. Perubahan dalam entitas pelaporan ini dapat mengubah laporan keuangan secara material. Nah, yang terakhir ini ada kesalahan. Nah, terkait dengan periode sebelumnya yang terpengaruh akan dilaporkan untuk tujuan komparatif yang mana informasi yang diperbaiki harus diungkapkan untuk periode di mana hal tersebut terjadi. Persyaratan ini adalah perpanjangan yang logis dari peraturan retroaktif yang diperlukan terkait dengan perubahan akuntansi. Terus melaporkan informasi yang diketahui. Salah dapat dikatakan sengaja misalkan investor. Dengan memberikan perbaikan yang bersifat retroaktif, pengguna dapat menilai dengan lebih baik kinerja aktual perusahaan dari waktu ke waktu. Berikut ada beberapa contoh kesalahan. Yang pertama itu ada perubahan dari praktik akuntansi yang secara umum tidak dapat diterima ke praktik akuntansi yang secara umum dapat diterima. Lalu kesalahan kedua ini ada kesalahan yang bersifat matematis. Lalu yang ketiga ini ada kegagalan untuk menambah ataupun menunda pendapatan dan beban akhir dari setiap periode akuntansi. Lalu yang keempat ini ada klasifikasi biaya dan beban yang tidak tepat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Gina. Kepada Gina dipersilahkan. Terima kasih Dea atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu ada laba per lembar saham. Yang pertama ada EPS dasar. Tujuan EPS dasar adalah mengukur kinerja perusahaan selama periode pelaporan dari perspektif pemegang saham biasa. EPS dihitung dengan membagi laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang atas jumlah saham yang beredar selama periode tersebut. Lalu ada EPS yang terdilusi. Tujuan dari EPS yang terdilusi adalah mengukur kinerja performa perusahaan selama periode pelaporan dari perspektif pemegang saham biasa saat pelaksanaan atau konversi sekuritas yang berpotensi terdilusi yang berpotensi terdilusi benar-benar telah terjadi. EPS tersebut melaporkan segala hal yang menjadi kinerja perusahaan selama periode tersebut. EPS yang terdilusi mengungkapkan segala hal yang biasa terjadi pada EPS jika dan ketika dilusi terjadi. Lalu ada opsi beli dan waran. Opsi beli dan waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli bagian saham perusahaannya dengan harga opsi yang ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan opsi saham dan waran tertentu, pemegang menerima bagian saham biasa dalam bentuk uang tunai. Pemegang saham menggunakan opsinya hanya ketika
harga pasar dari saham biasa melebihi harga opsi. Lalu ada opsi jual tertulis. Opsi jual tertulis dan kontrak beli serah mengharuskan entitas pelaporan untuk membeli kembali bagian saham yang dimilikinya pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sekuritas ini bersifat dilutif. Ketika harga pelaksanaan di atas rata-rata harga pasar selama periode tersebut, oleh karena itu dapat dihitung menggunakan kebalikan metode saham treasury. Prosedur ini pada dasarnya adalah kebalikan dari prosedur saham treasury yang digunakan untuk opsi beli dan waran. Kemudian ada sekuritas konversi. Sekuritas konversi adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi sekuritas lain pada nilai tukar yang telah ditentukan sebelumnya. Jika konversi membuat EPS menurun, maka sekuritas terdilusi. Jika tidak, sekuritas akan dianggap anti-dilutif. Dan pengaruh konversi pada performanya tidak akan diserahkan di dalam EPS yang terdilusi. Kemudian yang terakhir ada saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi adalah saham yang bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu, seperti mencapai tingkat laba tertentu atau harga pasar dari saham biasa di masa depan. Jika semua kondisi yang diperlukan belum terpenuhi sampai akhir periode pelaporan, FASB ASC 260 mensyaratkan bahwa saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi disertakan ke dalam perhitungan EPS terdilusi berdasarkan jumlah saham yang diikutsertakan. Jika periode pelaporan adalah akhir dari periode kontingensi. Next. Kemudian ada laba komprehensif. Meskipun FASB mengikuti konsep laba inklusif secara umum, adalah pengecualian tertentu. Ada pengecualian tertentu. Standar akuntansi mengharuskan beberapa komponen yang memenuhi syarat sebagai laba komprehensif. Tetapi, FASB ASC 220 hanya mensyaratkan pengungkapan laba komprehensif dan membahas cara melaporkan serta mengungkapkan laba komprehensif, termasuk laba neto. Namun, FASB tidak menentukan waktu pengakuan atau cara mengukur komponen-komponen yang membentuk laba komprehensif. Next. Usulan format untuk laporan laba komprehensif. Usulan ini menyarankan pengadopsian format laporan laba komprehensif yang menggabungkan elemen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Dengan komponen penghasilan komprehensif disajikan terpisah. Format ini mencatat total laba neto dan total laba komprehensif dalam periode tersebut. Format alternatif ini memungkinkan komponen menghasilkan komprehensif disajikan dalam 3 cara, yaitu dalam laporan terpisah, laporan laba komprehensif gabungan, atau laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Semua komponen penghasilan dan beban harus diklasifikasikan ke dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan. Dengan line item dipilah berdasarkan fungsinya untuk meningkatkan prediksi arus kas di masa depan. Next. Kemudian ada International Accounting Standard. Yang pertama itu ada IAS nomor 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Awalnya diterbitkan pada tahun 2003 dan kemudian diubah pada tahun 2007. Standar ini juga dipengaruhi oleh proyek perbaikan dan beberapa interpretasi sejak awal diterbitkannya. Tujuan IAS nomor 1 adalah menentukan dasar penyajian bagi laporan keuangan bertujuan umum, memastikan adanya keterbandingan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Yang kedua ada IAS nomor 8. IASB menyatakan bahwa tujuan IAS nomor 8 adalah menentukan klasifikasi, pengungkapan, dan pelakuan akuntansi dari komponen-komponen tertentu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga semua entitas menyusun dan menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara konsisten. IAS nomor 8 menyatakan bahwa ketika standar atau interpretasi secara khusus berlaku untuk transaksi, peristiwa lain, atau kondisi, kebijakan atau sejumlah kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk komponen tersebut harus ditentukan dengan menerapkan standar atau interpretasi serta mempertimbangkan setiap pedoman
setiap pedoman implementasi yang relevan yang diterbitkan oleh IASB untuk standar atau implementasi tersebut. Yang terakhir ada IAS nomor 33, yaitu tujuannya untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip untuk menentukan dan menyajikan jumlah laba per saham demi meningkatkan perbandingan kinerja di antara entitas-entitas yang berbeda dalam periode laporan yang sama dan di antara periode-periode laporan yang berbeda untuk entitas yang sama. Sekian materi dari saya kembalikan kepada Dea. Baik, terima kasih kepada Gina telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.